Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekiatanana, NIM 0496277818. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah basis data, yang mana praktikumnya adalah praktikum SQL dan DML. Dan di sini kita langsung saja ke contoh kasus untuk tugas 2. Di sini kita telah diberikan sebuah IRD, IRD-nya kalau seperti ini, dan tugasnya adalah membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, baiklah, kita langsung saja ke dalam praktikumnya, kemana yang pertama kita menjalankan dulu aplikasi XM Control panel yang mana ini seperti ini. Setelah running. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk sebagai admin dan mengakses localhost PHP MyAdmin di browser. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam localhostnya. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat database baru dengan nama rumah sakit. Kita buat database baru dengan nama rumah sakit. Ini sudah ada database baru namanya rumah sakit. Untuk langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam menu SQL dan mulai membuat tabel sesuai dengan IRD yang telah diberikan. Untuk IRD-nya adalah kurang lebih seperti ini. Langsung saja membuat tabel di sini. Di sini saya akan membuat tabel terlebih dahulu. Oke, di sini kurang lebih seperti ini. Untuk tabel kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut ya, kurang lebih. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baiklah, mungkin untuk kedepannya juga sama ya. Setiap tabel itu ada tipe datanya, yaitu yang pertama adalah in, kemudian biasanya itu tipe data yang angka gitu. Dan lalu setelahnya ada nilai 10, jadi dan setelah itu ada primary key. Primary key adalah kunci utama dari sebuah tabelnya ya. Di sini kunci utamanya ada di ID dokter, dan auto increment adalah agar datanya tuh tidak ada yang sama secara
berulang gitu. Dan untuk ke bawahnya ada falca itu adalah sama tipe data seperti yang tadi, tapi ini dia lebih ke pelupan kayak gitu. Dan lalu ada date ini untuk tanggal. Jadi ya begitu kurang lebih, dan mungkin untuk beberapa tabel selanjutnya juga kurang lebih sama untuk penulisannya. Jadi saya akan lanjut saja ke dalam tabel berikutnya. Periksa baiklah. Lalu di sini saya akan membuat tabel hasil. Nah, untuk mungkin di sini agak sedikit berbeda di jenis kelamin, karena di sini apa namanya itu membuat sebuah pilihan kayak checkbox kayak gitu, nanti hasilnya kan. Ya, di sini untuk pasien sudah lengkap ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita ke tabel berikutnya, itu tabel yang rendah kita. Selanjutnya administrator. Dan yang di sini ada bisa di
di sini tabelnya sudah selesai dibuat. Sebenarnya kurang lebih sama ya, mungkin berada di atribut-atributnya saja. Sini kita cek terlebih dahulu. Dokter memiliki 7 atribut, apakah betul? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Di sini sudah sesuai antara tabel dokter yang di sini dengan yang di itu pun kita masukkan saja tabelnya dengan klik go. Nah, jika telah seperti ini, maka tabel telah berhasil dibuat, dan untuk melihatnya kita lagi sini. Ini tabel yang telah kita buat tadi. Lalu langkah selanjutnya adalah masukkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Di sini mungkin saya akan di pasien saja kali ya. Ini pasien, lalu kita insert, masukkan terlebih dahulu ID pasiennya, misal 200. Nama pasiennya ada Maman, jenis kelamin laki-laki, alamatnya di Sukabumi. Lalu pasien kedua ada Ujang, misal jenis kelamin laki-laki juga, alamatnya di Bandung. Kita save. Ini jika telah seperti ini, maka data yang telah kita masukkan sudah masuk ke dalam database pasien. Untuk melihatnya ada di sini. Saya mungkin akan menambahkan beberapa data lagi. Baiklah. Di sini telah saya input beberapa data pasiennya, dan hasilnya kalau ini seperti ini. Lanjut kita ke langkah selanjutnya, yang mana langkah selanjutnya dalam mendefinisikan masing-masing hubungan dari tabel dari tabel tersebut dengan saya mengetahui indeks dari masing-masing tabel. Mungkin ya langsung saja praktekkan. Jadi kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, antara hubungan pasien dengan daftar ya ada di ID pasien. Itu pun seterusnya. Jadi ya di sini kita ke indeks dulu. Jadi kalau misalnya udah ada kunci abu-abu ini, berarti untuk ID pasien ini menjadi indeks dari pasien tersebut. Lanjut kita ke administrator. Di sini ada ID admin, dan juga sama karena memiliki hubungan antara administrator dengan daftar.
ID pasien juga sama tadi ya, sama kayak di memiliki hubungan dengan pasien. Lalu kita ke dokter. Dokter ini memiliki hubungan antara dokter dan dokter admin. Jadi di sini ada dokter dan admin. Kemudian terakhir di sini ada hubungan antara pasien dokter dan pasien dan juga dokter, itu ada di ID dokter dan ID pasien. Baiklah ya, baiklah untuk langkah selanjutnya kita ke langkah ketujuh, yaitu membuat desainnya dari tabel tersebut kemudian tambahkan relasinya. Langsung saja kita ke desainnya. Jangan seperti ini terlebih dahulu. Seperti ini dan kita save terlebih dahulu. Oke. Lalu kita membuat hubungannya di sini dari daftar ya, ini memiliki hubungan dengan pasien itu di ID pasien. Jadi temukan passcode. So, selanjutnya di sini antara hubungan antara administrator dan daftar ada di ID admin. Nah, kita hubungkan saja langsung. Nah, oke. Lalu di sini ada hubungan antara ID admin, hubungan antara administrator dan dokter admin ada di ID admin. Nah, kita langsung hubungkan saja ID admin, administrator dan dokter. Nah, baiklah, lalu selanjutnya hubungan antara dokter admin dengan dokter ada di ID dokter. Maka kita langsung hubungkan saja antara dokter admin dengan lalu hubungan antara pasien dokter dengan dokter ada di dokter ID dokter. Jadi kita hubungkan lagi saja antara dokter dan pasien dokter. Baik, untuk yang terakhir di sini ada hubungan antara pasien dokter dengan pasien ada di pasien. Jadi langsung kita hubungkan saja. Kurang lebih hubungannya seperti ini ya. Itu hubungan antara semua tabelnya. Lalu kita masuk ke
Ya, baiklah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita menguji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Langsung saja kita masuk lagi ke dalam XM, lalu kita buka shell, tampilan seperti ini, masuk ke MariaDB. Dan di sini kita sudah MariaDB. Kita lihat dulu database yang kita buat. Ini lihat database yang tadi telah kita buat. Nah, di sini ada rumah sakit. Kita gunakan database rumah sakit tersebut. Ini sudah jadi ya database yang tadi asalnya non kosongan jadi ke rumah sakit. Lalu kita lihat tabel yang telah tadi kita buat. Sesuai dengan yang tadi telah kita buat, ada administrator, ada daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kita pilih salah satu ya. Di sini saya akan memilih pasien. Ini sudah keluar ya tabel pasien yang tadi telah kita buat. Lalu di sini saya akan memilih yang perempuan saja untuk kita. Nah, juga ini. Ya, di sini saya telah mengeluarkan nama-nama pasien yang berjenis kelamin perempuan ya. Kalau ini seperti ini. Misalnya, kita coba lagi untuk yang laki-laki saja. Kita coba di sini. Tapi di sini saya akan tambahkan ya Adi Pasimulyo jadi dua. Ya, mungkin cukup sekian praktikum yang telah saya laksanakan pada hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi lagi oleh teman-teman semuanya dan juga oleh tutor sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.